Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar sore ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari pandemi COVID-19. Amin. Baik, kali ini saya akan menyampaikan tentang tips and trick menulis skripsi. Kenapa? Karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang ingin saya untuk membuat konten itu. Gimana sih caranya supaya mudah memulai menulis skripsi begitu? Bagaimana caranya menulis ilmiah supaya mudah? Bagaimana caranya happy membuat skripsi? Gitu ya. Oke, yang pertama adalah tentu dengan menyukai terlebih dahulu judul skripsimu. Nah, itu harus seneng dulu sama judul skripsinya. Jadi jangan judul itu minta dari orang gitu ya, atau nyontek dari perpustakaan yang sudah ada gitu, atau udahlah judulnya ini aja gitu, yang penting di ACC. Sebaiknya tidak begitu, tetapi sebaiknya teman-teman suka terhadap judul skripsi itu, temanya, kontennya, atau apapun yang berkaitan dengan si judul tersebut. Nah, ini memudahkan teman-teman untuk mencari data nantinya, kemudian menulis, memahami gitu, kemudian merangkai kata-kata, kemudian menganalisis, dan kemudian memberikan pendapat terhadap si tema itu gitu. Jadi kalau misalnya contoh, karena saya dosen bidang pidana, contoh misalnya teman-teman sangat menyukai anak-anak gitu, dan teman-teman ini memperhatikan sosok yang perhatian terhadap anak, maka carilah judul yang berkaitan dengan anak. Misalnya bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan misalnya, atau misalnya bagaimana perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku gitu, atau bagaimana sih sebetulnya kebijakan hukum pidana dalam menangani penyelesaian konflik yang dilakukan oleh anak misalnya. Nah, karena teman-teman menyukai tentang anak, sehingga apapun yang berkaitan dengan anak pasti teman-teman interest, pasti teman-teman tertarik gitu, sehingga ketika sudah temanya memang passion sendiri, maka itu akan lebih mudah dalam hal pengerjaannya gitu, dalam hal menuliskannya, dan akan lebih semangat ketika kita menuliskan itu gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman juga contoh kedua, misalnya teman-teman menyukai tentang hal berkaitan dengan perempuan gitu ya. Jadi kayak aktivis perempuan misalnya, maka teman-teman mencari judul tentang kekerasan terhadap perempuan misalnya, atau pelecehan seksual terhadap perempuan gitu, atau gender gitu atau apapun yang berkaitan dengan perempuan itu sendiri gitu, karena itu adalah dunia teman-teman tadi. Karena aktivis perempuan, maka menulislah tentang itu, menulislah tentang yang disukai begitu ya. Kalau misalnya udah aktivis perempuan tapi menulis tentang contoh misalnya korupsi atau apa gitu, yang lain terorisme gitu, yang tidak ada kaitan dengan perempuan gitu, nah itu akan menjadi kesulitan, karena biasanya bawaannya tuh males gitu ya. Sama aja kayak kita senang dengan sesuatu hal, maka kita akan terus melakukan itu. Senang dengan main game yang terbaru, maka kita akan mencari bagaimana cara main game yang baik nih, bagaimana cara menang, bagaimana cara jadi juara, bagaimana cara next level dan sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak suka, maka tidak akan peduli gitu, tidak akan mau melakukan, tidak akan mau mencari tahu, tidak akan mau memberikan yang terbaik. Tapi kalau teman-teman suka, nah termasuk untuk judul skripsi ini pun, kalau teman-teman suka dengan judulnya maka teman-teman akan melakukannya pun dengan ringan, dan itu tidak akan menjadi beban gitu, karena setiap ada hal yang berkaitan dengan apa yang disukai, teman-teman pasti senang, pasti akan mau untuk melakukan apapun gitu, termasuk menulis skripsinya gitu. Kemudian yang kedua adalah judul yang ditulis itu merupakan kalau teman-teman yang sudah bekerja, itu bagian dari pekerjaan teman-teman. Misalnya teman-teman bekerja di notaris, cobalah cari
judul yang berkaitan dengan praktek-praktek kenotariatan misalnya. Supaya apa? Supaya nanti mudah untuk mencari data gitu. Atau teman-teman sudah bekerja menjadi polisi misalnya, ya coba cari di kepolisian itu apa sih yang kemudian menarik untuk dikaji gitu. Di samping nanti mudah untuk mencari data, juga teman-teman akan mendalami kajian tersebut gitu, karena teman-teman berada di dalam situ gitu, di dalam lingkungan itu, sehingga memudahkan untuk mencari data gitu. Walaupun ketika menjadi peneliti, teman-teman harus bersikap netral gitu ya, terhadap harus mengambil jarak dengan si hal tersebut gitu, supaya apa? Supaya netral, supaya kita bisa melihat dengan situasi yang memang tidak berpihak gitu. Karena sebetulnya ketika menulis kita pasti akan ada keberpihakan. Misalnya tadi menulis tentang pelindungan anak, kita setuju nggak sih anak-anak yang melakukan kejahatan dilindungi gitu? Kita setuju nggak sih anak-anak yang masih kecil tapi sudah narkoba misalnya, masih kecil tapi sudah melakukan tindakan asusila itu dilindungi misalnya? Tentu kan pasti akan ada keberpihakan ketika menulis begitu gitu. Tapi keberpihakan itu tidak menjadi mengurangi kajian ilmiah dari yang teman-teman. Kembali ke tadi, ketika misalnya yang ketiga itu teman-teman berada di posisi pekerjaan, maka sebaiknya yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Misalnya polisi ya penyidikan, penyelidikan, apa dan sebagainya. Di kantor polisi itu apa sih masalah-masalah hukum yang bisa dikaji. Misalnya tentang kejaksaan, maka tentu fungsi jaksa, peran jaksa, atau sistem penuntutan, atau apapun yang memang berkaitan dengan tugas dan fungsi jaksa gitu. Kemudian di pengadilan misalnya, di notaris, menjadi pengacara teman-teman. Nah itu kan bisa, bagaimana banyak sekali kasus yang bisa dijadikan skripsi ketika teman-teman magang di kantor pengacara, ataupun memang teman-teman sudah menjadi pengacara yang kemudian mengambil S2 gitu. Gampang banget untuk tesisnya. Nah, jadi selain memudahkan data ketika kita mengambil judul skripsi di pekerjaan kita sendiri, itu juga akan menimbulkan tulisan kita menjadi lebih dalam. Nah, kemudian yang keempat, diperhitungkan juga, diperhitungkan juga waktu. Yang pertama, waktu teman-teman untuk mengerjakan judul itu kira-kira butuh waktu berapa lama. Kemudian biayanya mahal nggak sih? Teman-teman mampu nggak untuk membayar itu semua gitu? Dan tenaga gitu. Teman-teman memiliki energi nggak? Nah, energi ini sebetulnya bisa diakali dengan yang tadi. Kalau udah passion, pasti energinya tak terbatas. Jadi itu juga harus dipikirkan, waktu, biaya, energi kita, tenaga kita gitu untuk melakukan itu juga harus dipikirkan. Jangan misalnya teman-teman sudah sibuk di kantor pengacara tapi mengambil judul skripsi atau tesis tentang yang lain, tentang instansi lain yang mengharuskan teman-teman ke instansi itu, sehingga kan waktunya menjadi kurang gitu waktunya, karena kan teman-teman yang lain sibuk di sini. Nah, bagi mahasiswa S1, nah itu kira-kira tenaga waktu juga cukup nggak sih misalnya, karena misalnya teman-teman punya kesibukan juga dan lain sebagainya gitu. Misalnya di rumah harus nungguin bapak, nungguin ibu, nungguin adik gitu dan sebagainya, itu cukup nggak sih waktunya? Dan diperkirakan juga teman-teman, kok diperkirakan sih? Dan juga perhitungkan, kalau misalnya mahasiswa S1 mau ngambil skripsi tentang sebuah instansi, nah itu kira-kira teman-teman bisa nggak mendapatkan data dari instansi itu. Misalnya ke kejaksaan bisa nggak tembus, ke lapas gitu, ke pengadilan. Nah itu harus diperhitungkan. Bukan berarti kita ataupun saya menyarankan untuk tidak ideal, tetapi dalam melakukan penelitian hal-hal itu harus menjadi salah satu pertimbangan gitu. Karena kan kalau penelitian ada target. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman harus membuat target untuk diri sendiri. Kapan ini skripsi akan selesai? Harus selesai, bukan akan. Kapan ini tesis harus selesai? Jadi teman-teman bisa untuk membuat target. Judulnya sudah di ACC itu kapan gitu. Sehingga itu kan bisa dihitung tuh waktunya. Nah itu juga akan terkait dengan nanti misalnya, kalau ngambil judul ini saya harus ke departemen luar negeri, saya harus kemana. Nah itu kan menjadi salah satu hal juga. Misalnya teman-teman mahasiswa Untirta di Serang kemudian mengambil judul yang di Banjarmasin, berarti kan teman-teman setidaknya pasti akan ditanya
Sudah pernah ke Banjarmasin belum? Mengambil data nggak di Banjarmasin dan sebagainya. Nah itu kan menjadi sesuatu yang memang harus diperhitungkan sedari awal. Nah kemudian yang terakhir adalah udah 10 menit. Yang terakhir adalah tulis saja, ketik aja dulu. Jadi bagi teman-teman yang nanya, Bu gimana cara memulai menulis? Memulainya dengan mengetik apa yang ada dalam pikiran teman-teman. Ketik aja dulu. Saya lagi bingung, saya harus nulis apa ya? Tulis aja, ketik aja. Serius, saya serius, benar-benar. Saya pernah juga seperti itu. Aduh, saya mau nulis apa ya? Saya mau nulis apa ya? Saya bingung, saya nggak tahu. Saya sebetulnya pengen nulis tentang kejahatan terhadap anak, tapi kemudian saya sangat memberi perhatian terhadap anak. Tapi kok saya melihat akhir-akhir ini anak-anak zaman sekarang semakin sering melakukan kejahatan-kejahatan yang seharusnya itu dilakukan atau yang pada keadaan normal itu dilakukan oleh orang dewasa. Nah, kan jadi ada tulisannya. Padahal tadi sebelumnya saya lagi bingung mau nulis apa ya. Nah itu pasti kan jadi ada. Jadi tipsnya adalah yang paling penting adalah bagaimana cara menulis ilmiah dengan mudah, ketik aja dulu. Bagaimana cara menulis skripsi dengan happy, ketik aja dulu. Nanti juga pasti akan keluar kata-katanya. Jangan bingung dipendam di sini, diem gitu, tapi nggak nulis-nulis. Ya pasti nggak akan ada hasilnya. Gitu. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.